Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Ahmadinejad dengan NIM B30125200081 akan menyampaikan sedikit isi buku dari karya Profesor Haji Sulaiman Muammar yang berjudul Filsafat dan Metode Penelitian Sosial. Yang pertama ada kesimpulan singkat tentang akomodasi dan asimilasi. Jadi akomodasi dan asimilasi merupakan dua bentuk proses sosial dalam hubungan antar kelompok etnis atau suku bangsa. Akomodasi terjadi ketika kelompok yang berbeda sepakat untuk hidup berdampingan secara damai melalui kerjasama dan toleransi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini terjadi ketika dua kelompok berbeda berbaur dan menyesuaikan budaya hingga membentuk identitas baru. Seperti contoh pembauran antar suku Bugis dan Kaili di Donggala yang melahirkan identitas Bugis Donggala. Kemudian birokrasi. Birokrasi adalah bentuk organisasi formal yang dijalankan berdasarkan aturan pembagian tugas dan keahlian teknis secara impersonal. Konsep birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Vincent de Gournay dan kemudian dikembangkan lebih rinci oleh Max Weber. Jadi menurut Weber, birokrasi ini memiliki ciri-ciri seperti pembagian tugas yang jelas, adanya peraturan formal, struktur kewibawaan yang hierarkis, pelaksanaan tugas secara profesional, serta penentuan pegawai berdasarkan kelayakan dan bukan kehendak pribadi. Kemudian ada deviansi. Deviansi adalah perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan sosial yang berlaku dalam suatu kelompok atau institusi. Menurut teori Merton yang berawal dari konsep anomi Durkheim, deviasi terjadi ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuan tertentu karena terhalang oleh aturan sosial sehingga ia bertindak menyimpang. Selanjutnya ada eksplanasi. Eksplanasi adalah proses memberikan penjelasan mendalam terhadap suatu fenomena untuk memahami dan memprediksi gejala sosial berdasarkan teori atau kaidah ilmiah. Jadi menurut Robert Brown, terdapat 7 bentuk eksplanasi, yaitu generik, tujuan, disposisi, sebab, fungsi, generalisasi empiris, dan teori. Selanjutnya ada objektivitas. Jadi objektivitas merupakan sifat penting dalam penelitian ilmiah yang menuntut kebebasan dari bias, prasangka, dan kepentingan pribadi. Jadi suatu analisis dianggap objektif jika didasarkan pada teori dan kaidah penelitian yang benar. Sikap ilmiah menuntut peneliti untuk jujur terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi penilaiannya, tanpa memihak atau memberikan penilaian yang subjektif. Tujuan utama ilmuwan sosial adalah mengamati, menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena sosial secara netral dan ilmiah. Jadi untuk mencapai objektivitas ilmiah, peneliti harus menghindari pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan norma yang bisa mempengaruhi penilaiannya. Objektivitas berarti kemampuan melihat fenomena secara netral dan ilmiah tanpa dipengaruhi oleh nilai pribadi atau tradisi. Sementara itu, fakta sosial menurut Emil Durkheim adalah cara bertindak atau berpikir yang bersifat umum dalam masyarakat, berdiri di luar individu, dan memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, sosiologi mempelajari fakta-fakta sosial tersebut sebagai fenomena yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Contoh fakta sosial antara lain hukum, norma, bahasa, adat, dan sistem kepercayaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, konsep sistem sosial dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, dan Emil Durkheim. Jadi mereka melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Mirip dengan organisme hidup yang setiap bagiannya memiliki fungsi penting bagi keseluruhan sistem. Jadi sistem sosial adalah peran sosial atau kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki nilai, norma, serta tujuan yang sama. Menurut Talcott Parsons, sistem sosial terdiri dari proses interaksi antar pelaku sosial dan struktur relasi di antar mereka. Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Untuk analisis tertentu, sistem sosial dibedakan dari sistem budaya yang mencakup kepercayaan, nilai, dan norma serta sistem kepribadian. Sistem kepribadian berkaitan dengan aspek-aspek dalam diri manusia yang mempengaruhi perilaku individu. Sedangkan sistem sosial berhubungan dan bentuk interaksi dan organisasi dalam masyarakat. Contohnya adalah pembagian tugas dalam keluarga. Sementara itu, komunitas adalah kelompok manusia yang memiliki hubungan berdasarkan dua hal. Yang pertama, teritorial atau kawasan tempat tinggal seperti komunitas kota, desa, nelayan, dan petani. Kedua, ada relasional
yaitu hubungan karena kesamaan karakteristik atau pekerjaan seperti komunitas pedagang, komunitas pengrajin, atau komunitas pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi kedua konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog Jerman yang bernama Ferdinand Tönnies untuk menjelaskan dua jenis masyarakat. Yang pertama, Gemeinschaft. Gemeinschaft menggambarkan masyarakat yang memiliki hubungan sosial erat, bersifat pribadi, akrab, dan didasari oleh ikatan kekeluargaan atau persahabatan. Sementara Gesellschaft menggambarkan masyarakat modern dengan hubungan sosial yang lebih formal, impersonal, dan bersifat instrumental, di mana relasi antar individu didasarkan pada kepentingan dan tujuan tertentu, bukan kedekatan emosional. Konsep Gemeinschaft lebih cocok digunakan untuk menggambarkan masyarakat pra-industri yang memiliki hubungan sosial erat dari tradisional. Sebaliknya, Gesellschaft menggambarkan masyarakat industri yang bersifat modern, individualis, dan hubungan sosialnya lebih bersifat kontraktual. Selanjutnya, struktur sosial dipahami sebagai rangkaian hubungan sosial yang membentuk masyarakat. Menurut Evans Pritchard, struktur sosial adalah relasi sosial yang tetap dan menentukan posisi kelompok sosial. Radcliffe Brown mengibaratkan struktur sosial seperti organisme biologis, di mana setiap bagian saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Kemudian ada kebudayaan. Konsep kebudayaan berasal dari E.B. Taylor yang mengemukakan bahwa culture atau civilization itu adalah complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capability and habits acquired by man as a member of society. Jadi dari pengertian kebudayaan tersebut, para ahli antropologi lainnya memberikan definisi kebudayaan. Yang kemudian itu ada A.L. Kroeber menganggap bahwa kebudayaan itu memiliki sifat-sifat yang superorganik, yaitu keberadaannya telah mengatasi keberadaan dari setiap individu atau organik, yang artinya walaupun kebudayaan itu dilakukan oleh semua orang, tetapi wujud atau keberadaannya bebas dari individu tertentu. Yang kedua ada Leslie White. Dia mengajukan batasan tentang kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan simbol-simbol yang bergantung kepada pemakaiannya, yaitu organisasi, gejala-gejala atau pola tingkah laku, objek, alat pertukangan dan produksinya, ide-ide atau kepercayaan dan ilmu pengetahuan, dan sentimen, sikap dan nilai. Jadi dengan demikian menurut Leslie White, kebudayaan itu bermula dari wujudnya manusia dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Sedangkan menurut Koncha-Ningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Di dalam kamus istilah antropologi disebutkan bahwa kebudayaan atau culture adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Selanjutnya ada holisme dan holistik. Jadi konsep holisme atau holistik menganggap bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terbentuk dan dari beberapa bagian yang lainnya saling berkaitan. Tiap bagian tidak dapat diteliti sendiri-sendiri karena perlu dilihat dalam hubungannya dengan bagian-bagian yang lainnya. Dalam sosiologi dan antropologi, pendekatan holistik adalah mirip dengan pendekatan fungsional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.